Jangan keheran ketika kemudian banyak saudara-saudara kita, kawan kita, keluarga kita, dan teman-teman yang lain itu menghabiskan banyak waktu, mengorbankan segalanya untuk mengejar yang namanya materi. Bisa jadi dia ingin mendapatkan predikat yang namanya hidup yang mahal, hidup yang elit. Sehingga apapun kemudian dikejar, dikorbankan untuk mendapatkan stigma dan posisi atau mungkin apresiasi bahkan pujian sebagai orang yang memiliki kehidupan yang mahal. Saya Rizal Jamal. Hari ini saya ingin bercerita banyak hal. Banyak sekali saya menemukan, saya curhat ini, saya cerita di hadapan kita semua. Bahwa begitu banyak orang saya melihat bahwa dia kemudian menghabiskan bahkan mengorbankan nilai dan value-nya untuk kemudian mendapatkan predikat yang selama ini sebenarnya jauh dari karakternya. Hanya karena apa? Semua orang telah berlomba-lomba untuk kemudian mencap atau mendapatkan predikat sebagai hidup yang mahal tadi. Dan ini yang perlu sama-sama kita waspadai, karena ketika ini datang pada diri kita, pahamilah bahwa ini sebenarnya adalah tanda-tanda di mana kita semakin menjerumuskan diri kita. Bahkan kita kemudian tidak menghargai siapa diri kita. Kita kehilangan identitas, kita kehilangan kepercayaan diri. Seolah-olah dengan apa yang melekat, apa benda-benda yang berada pada kita, apa yang kemudian aset yang kita miliki, itu adalah sebagai simbol tanda bahwa harga diri, harkat, martabat, derajat. Padahal sebenarnya menurut pemahaman saya pribadi dan hasil riset saya pribadi, disitulah sebenarnya hidup kita yang serendah-rendahnya. Banyak orang mengatakan bahwa hidup yang mahal adalah ketika memiliki berbagai macam semuanya, memiliki materi, memiliki harta yang berlimpah, rekening yang berapa digit. Percayalah saudaraku, yang perlu kita pahami bahwa hidup sebenarnya itu murah. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa sekurang-kurangnya apa yang kita miliki, tapi paling tidak cukup untuk bertahan hidup. Tapi sebanyak apapun uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup untuk sebuah gaya hidup. Memaksakan yang tak cukup demi sebuah gaya hidup adalah hal yang sangat bermasalah dalam kehidupan kita. Sehingga apapun kemudian kita lakukan karena semuanya diukur oleh materi. Padahal hidup yang mahal itu tidak seperti itu. Hidup ini sangat simpel, hidup ini sangat murah, tergantung bagaimana cara pikir kita. Nah, di kesempatan ini saya merangkum dari berbagai macam orang-orang yang saya lihat, yang baik itu memiliki pekerjaan di kantor, baik mereka yang mungkin pegawai negeri, baik mereka yang bos, yang pemimpin perusahaan, mereka yang konten kreator, mereka yang seniman, mereka juga yang kadang tidak jelas, mereka yang berasal dari keluarga biasa-biasa saja dan keluarga yang konglomerat, tapi kemudian kelihatannya tidak menampakkan bahwa dia sebagai orang yang memiliki keturunan bangsawan ataupun orang yang konglomerat. Dan itulah yang kemudian saya ingin sampaikan kepada kita semua. Paling tidak ada 7 tanda bahwa hidup kita sudah mahal. Yang pertama adalah waktu. Hidup yang mahal itu adalah tergantung waktu. Bagaimana kita menghargai waktu, bagaimana kita mengapresiasi waktu. Karena waktu sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau kemudian kita mungkin ditanya apa yang harus, apa yang akan Anda lakukan ketika kemudian waktu itu diputar kembali, maka saya secara pribadi akan mengatakan bahwa saya ingin kembali di masa ketika saya anak-anak. Karena kenapa? Kebahagiaan saya terasa kurang waktu saya merasa anak-anak. Mungkin saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kawanku menyampaikan saya ingin kembali ketika di masa SMA, masa remaja, masa pertumbuhan, masa yang penuh dengan coba-coba. Karena banyak orang mengatakan bahwa masa SMA adalah masa yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan. Mungkin ada yang mengatakan demikian, atau bisa jadi saya ingin kembali di masa kecil, atau saya ingin kembali di masa saya kuliah, belajar karena saya waktu itu tidak benar-benar menggali pengetahuan, tidak menuntut ilmu dengan baik, sehingga kemudian masa depan hari ini yang saya alami adalah biasa-biasa saja. Itulah kenapa penting kita hargai waktu. Jangan pernah sepelekan ini. Hargai waktumu, manfaatkan dia dengan baik, karena dia tidak akan pernah terulang. Siapapun yang berani memanggilnya, dia tidak akan pernah kembali. Yang kedua adalah kesehatan. Hidup yang mahal adalah kesehatan. Apa yang Anda bisa lakukan kalau Anda tidak sehat? Badan Anda tidak sehat, kondisi Anda tidak fit. Ada orang memiliki banyak uang, hartanya luar biasa, kaya 7 turunan, tapi sayang makanannya dibatasi,
langkahnya dibatasi, tidak sembarang dia bisa makan. Itulah kenapa kesehatan begitu penting. Hari ini bisa jadi saudara-saudaraku semua mungkin rekeningnya tidak seberapa dengan kebanyakan orang, tapi percayalah, Anda diberikan keberkahan dan rezeki melalui kesehatan. Hargai kesehatan itu, karena dengan kita sehat, semua bisa kita lakukan secara maksimal selama kemudian pola pikir kita sehat. Dan yang ketiga adalah soal kepercayaan, trust. Kakak Rijal hidup di kota Makassar ini kalau bukan karena kepercayaan dari orang lain, mungkin hari ini Kakak Rijal bukanlah siapa-siapa. Kepercayaan teman-teman yang mensubscribe YouTube, kepercayaan teman-teman, saya punya saudara-saudara, para pejabat, para tokoh-tokoh yang lain memberikan kepercayaan kepada kita karena mungkin ada value yang kita miliki, ada karakter di sana, sehingga wajib sama-sama untuk kemudian kita jaga kepercayaan itu. Buat yang di kantor, kalau pimpinanmu percayakan kau pada satu bidang, lakukan dengan maksimal, karena itulah tangga Anda untuk menapaki tangga-tangga dan karir selanjutnya. Jaga baik-baik itu kepercayaan, karena itu adalah harta yang sangat luar biasa dan investasi yang paling penting dalam kehidupan kita, dalam karir kita dan pekerjaan kita. Setelah yang pertama tadi waktu, yang kedua kesehatan, yang ketiga kepercayaan, yang keempat adalah kejujuran. Sifat jujur ini adalah hal yang sangat langka, bahkan dikatakan barang langka, terutama mereka-mereka yang berada pada jabatan-jabatan publik, pejabat, pemimpin dan seterusnya. Jujurlah pada dirimu sendiri, berlaku jujurlah, bersifat jujurlah, karena tidak ada orang yang benci pada orang yang jujur. Walaupun untuk pada sistem tertentu kadang-kadang orang jujur, apalagi kalau dia sudah sendirian tanpa teman, pasti dia akan dicarikan masalahnya, karena orang-orang jahat selalu mencari cara agar supaya kemudian orang-orang seperti ini tidak diberikan ruang sehingga kemudian dia bisa merampok berbagai macam hal. Kira-kira sederhananya seperti itu. Lalu kemudian setelah kejujuran di sana ada, ya betul sekali, komunikasi. Yang kelima, komunikasi ini penting sekali karena kualitas hidupmu tergantung kualitas komunikasimu. Itu mahal sekali, makanya kita penting belajar berkomunikasi. Salah satu skill yang memanusiakan manusia ya tentu komunikasi. Bayangkan kalau Anda kemudian hari ini belum dihargai, bisa jadi karena mungkin cara berkomunikasi Anda tidak tepat, Anda kemudian menjadi orang yang pasif. Percayalah, dimanapun Anda ditempatkan dan berada, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi dengan baik, baik secara personal maupun secara publik, percayalah Anda akan tidak mendapatkan tempat yang sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Karena hari ini semuanya serba teknologi, oleh karena itu komunikasilah peranan penting untuk kemudian kita saling memanusiakan manusia. Yang keenam adalah maaf. Sering-seringlah memberi maaf, bahkan kemudian meminta maaf walaupun mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Tapi dengan memberi maaf bukan menandakan bahwa kita lebih rendah daripada yang bersangkutan, tapi memberikan maaf, meminta maaf justru makin meningkatkan derajat kita sebagai sosok manusia. Karena kata maaf, memberikan maaf, meminta maaf menandakan bahwa kita mendambakan hidup yang bahagia, hidup yang damai, hidup dengan penuh rasa cinta dan rasa sayang. Dan yang terakhir, hidup yang mahal itu adalah ketika kita ketemu dengan kata terima kasih. Terima kasih adalah hal yang sangat sepele dan sederhana, tapi kadang-kadang kita alergi. Kadang-kadang kita masih berada di ruang lingkup kerja kita, ada teman yang kemudian membantu membereskan tempat duduk kita, berkas-berkas kita, hanya karena sudah semakin akrab. Tapi kata-kata terima kasih begitu sulit. Lakukanlah, biasakanlah berterima kasih sekecil apapun itu, sehingga insya Allah Anda akan selalu dicintai oleh orang-orang sekitar. Jadi hidup itu mahal atau murah? Ya, hidup itu murah. Yang mahal adalah waktu, yang mahal adalah kesehatan, yang mahal adalah kepercayaan, yang mahal adalah kejujuran, yang mahal adalah komunikasi, yang mahal adalah maaf, dan yang mahal adalah terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga ini bermanfaat. Saya tahu mungkin banyak versi hidup yang mahal itu seperti apa. Silakan tulis di kolom komentar. Saya Rijal Anubai.